Dia sudah tidak lagi berpikir nanti sore saya buka dengan apa, tapi hatinya sudah selalu terpaut dengan Allah. Bahkan orang-orang semacam ini ketika nanti sore saya buka dengan apa ya, menurut beliau-beliau sudah batal puasa. Menurut beliau-beliau itu, ya menurut beliau-beliau artinya orang yang puas. Jadi benar-benar puasa itu ya membangun koneksivitas yang akrab, yang mesra dengan Allah, kepasrahan total, bahwa saya nanti terserah mau buka dengan apa, karena dia yakin pasti dia bisa buka, Allah berikan rezeki. Nah, maka model-model kita yang mau kan masih sekedar menahan lapar dan awal-awal gak bisa rancang orang ya. Buka kalau ini kan bakar, mau gimana sampai mulai dikasih rame ngabuburit, ya ngabuburit sekarang itu bagus nih bapak ngabuburit, waduh Aceh apa mana dia pelajaran canggih, kita bilang pentingnya apa kan, yang canggih ini tahun kemarin ya bahasa aja, ada canggih, wong si waris yang dagangan, ya memang rahmah kayak aku, rahmah ibu siapa ya, kita baru kelas itu kalau kita mau jujur. Maka nanti penghargaannya pun sesuai dengan kualitas puasanya. Maka pasti orang yang rajin berpuasa wajibnya dikerjakan dengan tuntas, apalagi nanti diperlengkap dengan sunah-sunahnya, kita bisa lihat, kita bisa cek. Ibu coba lihat Gus Idam itu mubalik yang sedang booming. Jamaahnya bisa 20.000, bisa 25.000 ketika majelis taklim Sabilul Taulah itu kita. Kok bisa begitu karismanya? Ketika ditanya amalannya apa, biasa-biasa saja. Tapi ternyata rahasianya dulu kakeknya seorang ahli puasa. Kakeknya Gus Idam itu pernah melaksanakan tirakat puasanya itu 7 tahun. Saya baca di biografinya. Saya senang baca biografi beliau orang soleh. 7 tahun. Ya puasa sunnah maksudnya. Ibu pernah dengar nggak pondok pesantren Tegalrejo, Magelang? API, Asrama Perguruan Islam di daerah Tegalrejo, Magelang. Itu ada pesantren API. Dulu Gus Dur pernah menyandra di situ 2 tahun. Nah, pendirinya itu Kiai Haji Khudori almarhum. Beliau bukan dari keturunan Kiai besar, tapi keturunan Kiai. Dulu bapaknya itu penghulu zaman Belanda. Beliau pesantren ke Ibu Ibrahim. Di sana belajar dengan bahasa Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Beliau salah satu santri yang terkenal di Tampilan. Sampai kadang-kadang bukanya itu dengan rebusan singkong untuk membatalkan puasanya. Dan minumnya kadang-kadang rebusan daun buah singkongnya itu. Sampai ada kiai yang bertanya, kan sirah sholat pun tirakat dari batu-batu lewat. Ya biasa baik cuma sholat. Cita-cita dia juga mulu-mulu. Kita pengen balik ke desa kita ke Tegalrejo, kok pengen dulu pesantren. Akhirnya beliau dirambut di salah satu waliullah namanya Mbah Dalhar di daerah Watu Congol di Magelang. Beliau diangkat mantu karena Mbah Dalhar kan waliullah, tahu itu potensi manusia. Gimana itu? Kalau diangkat ini bapak dirambut jadi anak mantu, dan Allah kabulkan keinginan beliau punya pesantren kecil besar. Sekarang diasuh oleh anak beliau, salah satu anak beliau almarhum namanya Gus Yusuf Khudori. Itu berapa puasanya tirahatnya? 15 kali. Sekarang kita mampu centeng dibuat 15 kali tirakat puasa, pohon kepada Allah. Ya kalau puasanya makan Allah, tapi supaya doanya itu diperhatikan oleh Allah, beliau
mengadakan pendekatan diri riyadhah, kalau bahasa pesantrennya itu puasa 15 tahun, puasa sunnah, dan dikabulkan. Beliau sekarang sudah meninggal, dilanjutkan oleh anak-anak beliau, dan sekarang pesantrennya masih kokoh berdiri, santrinya kurang lebih 8.000 santri. Api asrama perguruan Islam itu karena tirahatnya. Makanya sok Bapak Ibu bisa lihat pesantren atau pengajian atau majelis, majelis taklim, majelis apa, itu biasanya yang justru bertahan itu adalah majelis-majelis atau pesantren atau lembaga pendidikan yang memang diawali dari nol. Disitulah pendirinya, pengasuhnya tirakat, riyadhah. Seiring dengan itu Allah terus kembangkan sehingga besar. Tapi justru lembaga pendidikan ataupun majelis-majelis yang tidak ditirakati dulu, tapi langsung fasilitasnya diperlengkap, malah banyak yang kembali. Maaf, 1000 maaf, saya menyampaikan apa adanya. Di daerah Losarang itu kan ada, ya, itu maaf punya BD, ya, segala fasilitas lengkap apa, tapi sudah berjalan, Bang. Sekarang ingin cari siswa lagi agak berat. Karena apa? Cara fasilitas, sarana prasarana dilengkapi, oke, tapi bisa jadi tidak dikirakan, tidak diriado, tidak betul. Sehingga daya tarik secara spiritual ya kurang. Muhammadiyah, Pak Edi, Pak Adi, itu pendirinya kiai, tidak sembarangan bahas. Kiai zaman dahlan itu seguru seilmu dengan Bahasim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menjadi salah satu murid seorang waliullah namanya Kiai Soleh Darat. Beliau juga dulunya Raden Ajeng Kartini. Ibu pengen tahu nama mudanya Ibu Raden Ajeng Kartini? Namanya Agung. Ya. So, namanya. Lalu ya. Itu salah satu muridnya Mbak Soleh Darat, termasuk Mbak Ahmad Dahlan, namanya dulu Muhammad Darwis. Ketika naik haji ke Mekah, oleh gurunya diganti dengan Ahmad Dahlan, dan sudah diprediksi oleh gurunya Mbak Soleh Darat, engkau Ahmad Dahlan, engkau Hasyim As'ari, kelak engkau akan menjadi ulama besar di Indonesia, ulama berpengaruh. Ya, seorang wali belum kasih Allah, prediksinya tepat. Dan betul kan bahwa Ahmad Dahlan yang terpaut usianya lebih tua daripada Hasyim As'ari 7 tahun, beliau mendirikan organisasi dakwah Islam namanya Muhammadiyah. Hasyim As'ari mendirikan dakwah Islam namanya Nahdlatul Ulama. Ketika Muhammadiyah karena itu kakak ngaji, bila pernah Muhammadiyah karena itu tukaran baik, karena beli lagi sejarah. Ya bahkan sejarah maya akur. Cuma bagi sedulur seilmu beda pemikiran, mengambil dakwahnya, ngurusi umat beda-beda. Hari Muhammadiyah mah ngurusi wong kota, jaga keimanan pegawai-pegawai si pengening Belanda, ada sampai pada murtad, dijaga. Hasyim As'ari nggarap uang-uang menengah ke bawah. Berarti kasok bahkan di kampung sing akeh organisasi Islam yang NU, bahkan di kota-kota yang Muhammadiyah, NU juga sudah mulai banyak. Tapi yang ampun sebenarnya bangun juga yang berbuka karena hati seguru seilmu. Hasyim As'ari kalau diruntut silsilahnya ke atas sampai mentok kepada Kanjeng Nabi, maka beliau seorang habib yang tidak disematkan kehabibannya. Sama Ahmad Dahlan juga sudah diteliti oleh ahli itu, ketemunya di Maulana Ishaq, tapi beliau tidak disematkan gelar kehabibannya. Tapi kiai pendiri Muhammadiyah itu, kiai pendiri Nahdlatul Ulama itu, makanya sampai sekarang pun bertahan organisasi gerak Islam itu. Karena apa?
berkahnya seorang kiai yang ketika mau mendirikan gerakan organisasi Islam tidak asal, tapi dirakati, dilihat dulu. Basim Asari kepengen mendirikan Nahdlatul Ulama, puasa karo tahajud. Beli asal, wah kita di organisasi berkah, beli. Beli kayak apa partai, kayak punten di bawah partai, ya sih bubar. Ada sih beli, ada sih bubar. Karena mungkin motifnya berbeda. Muhammadiyah juga sama, karena pendirinya seorang ulama, terus mendirikan organisasi itu juga didirikan dulu, dirindu dengan puasa, salah satunya sampai sekarang tetap bertahan. Maka ulama mikirnya mono, kekasih diri naik duduk, kekasih Gusti Allah mabubar. Karena apa? Banyak mendirikan karena hawa nafsu. Kalau beliau tidak, beliau mendirikan gerakan dakwah karena ingin berkhidmat kepada Allah, berjuang melalui organisasi. Oh, banyak orang sama itu. Iya, beli uang ece di uang sembarangan. Sampai dulu ada salah satu murid Mbah Ahmad Dahlan kepengen berguru kepada Mbah Ahmad Dahlan dari Pekalongan dikintil ke Jogja namanya Mas Sultan Mansur. Saya ingin berguru kepada kiai itu, tapi saya ingin melihat kiai itu sholat subuhnya di mana. Ini bisa nyata loh.